Halo teman-teman, di konten kali ini saya akan membahas kembali band Fish tentang Multiverses dengan gaya ala-ala presentasi anak sekolahan. Oke, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama. Multiverses adalah album studio debut Feast yang dirilis pada 18 September 2017. Album ini mengusung konsep perjalanan waktu dan multisemesta sebagai sarana kritik terhadap kondisi sosiopolitik Jakarta dan Indonesia. Secara musikal, album ini memadukan beragam genre, dari stoner rock, blues, dan doom metal hingga hip-hop, soul, dan gospel, mencerminkan pendekatan yang eksploratif dan eklektik. Sebagai pelengkap, album ini disertai jurnal fisik bertajuk God Spoke to Me Last Night, yang memperkenalkan karakter mater multiverse sebagai inti dari semesta naratif yang dibangun Feast. Lagu pertama yaitu Rip Hunter. Gerbang menuju eksperimentasi avant-garde. Rip Hunter adalah lagu pembuka album Feast yang berkarakter avant-garde, memadukan elemen rock, hip-hop, soul, dan elektronik melalui kolaborasi dengan Mardial, Ramengvrl, dan Bam Mastro. Lagu ini berfungsi sebagai pintu masuk ke tema perjalanan waktu dan multisemesta, sekaligus menyimbolkan upaya pencarian kebenaran di tengah narasi yang disembunyikan oleh kekuasaan. Melalui kolaborasi lintas genre ini, Feast menegaskan kesiapan mereka untuk menjelajahi ranah kreatif baru yang belum pernah disentuh oleh band rock arus utama Indonesia. Lagu kedua yaitu We Face of Gojira. Gojira, We Belong Dead satir apokaliptik dan bencana lingkungan. We Face of Gojira, We Belong Dead, adalah salah satu lagu awal dalam album Multiverses yang menampilkan sound rock masif dengan sentuhan saksofon. Secara tematis, lagu ini merupakan satir terhadap kelompok konservatif yang memanfaatkan narasi kiamat untuk membenarkan kebencian golongan mereka, sekaligus mengalihkan perhatian publik dari persoalan kemanusiaan yang nyata. Frasa, We Belong Dead, memperkuat nuansa nihilisme yang lahir dari siklus kebencian berbasis agama. Selain itu, simbolisme Godzilla digunakan sebagai metafora bencana lingkungan dan trauma akibat ulah manusia. Sebuah cerminan dari kerusakan lingkungan di Indonesia yang dipandang sebagai buah dari kegagalan sistemik para penguasa. Lagu ketiga yaitu Kelelawar. Dinamika kehidupan malam dan resistensi urban. Kelelawar tampil sebagai lagu groovy sleazy rock and roll yang terasa lebih ringan dibanding dua lagu sebelumnya, menampilkan Karaeng Adji dari Polka Wars dan Rubina sebagai pengisi vokal tambahan. Di balik iramanya yang mengundang untuk berdansa, lagu ini sesungguhnya merupakan metafora kehidupan malam Jakarta, menggambarkan individu-individu yang hidup di bawah stigma sosial, namun diam-diam menjadi penggerak penting ekosistem urban yang tersembunyi. Melalui lagu ini, Feast merayakan eksistensi mereka yang berada di pinggiran norma sosial, sekaligus menegaskan bahwa perlawanan pun dapat hadir dalam wujud kegembiraan dan apresiasi terhadap dinamika manusia yang tidak selalu tunduk pada aturan baku masyarakat. Lagu keempat yaitu Uop PSDN. Refleksi di dunia yang terbalik. Uop PSDN, Upside Down, adalah track keempat dalam album yang penulisan judulnya sengaja dibuat terbalik sebagai representasi visual dari realitas Indonesia yang sedang terbolak-balik. Secara musikal, lagu ini hadir sebagai momen jeda setelah serangkaian lagu berenergi tinggi sebelumnya. Secara tematis, lagu ini mengajak pendengar untuk mempertanyakan batas antara yang dianggap normal dan menyimpang, sekaligus menyoroti bagaimana kebenaran kerap dimanipulasi oleh mereka yang mengendalikan informasi. Selaras dengan konsep multisemesta yang menjadi kerangka album, Upside Down menegaskan bahwa tidak ada kebenaran tunggal yang bersifat mutlak, serta mendorong pendengar untuk memandang dunia dari perspektif yang lebih beragam. Lagu kelima yaitu Blackwater Multiverses. Polusi moral dan inti semesta. Blackwater Multiverses adalah salah satu lagu terkuat dalam album ini, memadukan nuansa progressive rock dan folk rock dengan kehadiran Heidi Nasution sebagai penyanyi tamu yang menghadirkan dimensi melankolis dan kontemplatif. Judul, Blackwater, berfungsi sebagai simbol ganda, merujuk sekaligus pada kerusakan lingkungan fisik dan kegelapan moral yang lahir dari keserakahan serta perebutan kekuasaan. Sebagai lagu yang menyandang nama album, lagu ini menjadi inti dari seluruh narasi Multiverses.
menegaskan bahwa umat manusia, lintas dimensi dan latar belakang, sama-sama hanyut dalam air hitam yang serupa. Kegagalan untuk menyadari kerusakan ini, menurut lagu tersebut, pada akhirnya akan menenggelamkan seluruh realitas ke dalam kegelapan yang sama. Lagu Kinam yaitu Watcher of the Wall. Penjaga moral di Tengah Keranchan. Watcher of the Wall adalah lagu bernapas epik yang terinspirasi dari Game of Thrones, menampilkan Oscar Lolang dengan gaya folk melankolis serta monolog malam dan siang yang dibawakan oleh Yudhistira dari Racun. Metafora, penjaga dinding, merepresentasikan para aktivis, jurnalis, dan individu-individu yang tetap teguh mempertahankan nilai kebenaran, toleransi, dan kemanusiaan di tengah tekanan besar, meski kerap merasa sendirian dan tak berdaya. Lagu ini menangkap rasa kesepian dan keputusasaan mereka yang berjuang melakukan hal yang benar di dunia yang seolah melaju menuju kehancuran, sekaligus menjadi penghormatan emosional bagi semua yang tetap bertahan menjaga prinsip di tengah kegelapan yang panjang. Lagu ketujuh yaitu Fastest Man Alive, ketergesaan dan absurditas modernitas. Fastest Man Alive adalah lagu paling energik dan meledak-ledak dalam album ini yang, meski berdurasi singkat, menghadirkan intensitas tinggi sebagai representasi musikal dari kegelisahan masyarakat urban. Secara tematis, lagu ini mengkritik obsesi modernitas terhadap kecepatan, berlomba menjadi yang tercepat dalam mengonsumsi informasi, merespons isu, dan meraih kesuksesan, tanpa pernah mempertanyakan tujuan di baliknya. Feast menyoroti bahwa ketergesaan semacam ini justru melahirkan hoaks, penilaian terburu-buru, dan hilangnya empati. Pada akhirnya, Fastest Man Alive adalah sindiran terhadap absurditas kehidupan yang melaju kencang namun kehilangan arah, jati diri, dan kedamaian batin. Lagu ke-8 yaitu Sektum Sempra, luka permanen dan mantra kekuasaan. Sektum Sempra memegang peran penting dalam sejarah Feast, karena respons positif yang besar terhadap lagu ini menjadi pendorong utama penyelesaian album Multiverses. Terinspirasi dari mantra dalam Harry Potter yang menciptakan luka sayatan dalam dan sulit sembuh, Feast menggunakannya sebagai metafora bagi kebijakan politik dan tindakan sosial yang meninggalkan luka permanen pada bangsa, mulai dari konflik antar golongan, ketidakadilan hukum, hingga trauma sejarah yang diwariskan lintas generasi. Secara musikal, lagu ini meledak-ledak dan penuh amarah, mencerminkan frustrasi mendalam terhadap sistem yang terus menyakiti rakyatnya sendiri. Penggunaan referensi budaya populer seperti Harry Potter mencerminkan kecerdasan Feast dalam mengemas kritik sosiopolitik yang berat ke dalam simbol yang akrab dan mudah dijangkau oleh generasi muda. Lagu ke-9 yaitu Tel Aviv, ratapan atas konflik tak berujung. Tel Aviv adalah track terpanjang dalam album ini dengan durasi 7 menit, menampilkan Haikal Azizi dari Sigmund dengan vokal yang menghantui di atas alunan dom rock yang lambat dan kelam. Meski menggunakan nama kota yang identik dengan konflik Timur Tengah, Feast mengangkat tema yang lebih universal, bagaimana kebencian dan kekerasan dapat menjelma menjadi identitas permanen suatu tempat atau kelompok, serta bagaimana trauma kolektif mengendap dan merusak jiwa mereka yang terjebak dalam siklus konflik yang bukan mereka mulai. Lagu ini turut menyentil realitas Indonesia, di mana isu Palestina-Israel kerap dikomodifikasi sebagai alat politik dan pemicu sentimen keagamaan. Dengan durasinya yang panjang, Tel Aviv memaksa pendengar untuk menanggung beban emosional yang berat, menjadikannya salah satu pencapaian artistik tertinggi dalam album Multiverses. Lagu ke-10 yaitu Jerusalem, harapan di tengah kehancuran. Jerusalem hadir sebagai pasangan kontrastif dari Tel Aviv, sebuah nomor akustik yang lembut dengan vokal Indah Rubina, berfungsi sebagai momen pendingin menjelang akhir album. Jika Tel Aviv adalah ratapan atas konflik, maka Jerusalem adalah doa untuk perdamaian, menonjolkan sisi kesucian dan harapan yang masih tersisa di tengah kota yang juga penuh pertikaian. Penempatannya di penghujung album menyeratkan bahwa setelah melewati berbagai realitas keras dalam Multisemesta, masih ada ruang bagi kelembutan dan rekonsiliasi. Jerusalem menjadi pengingat bahwa di balik setiap simbol yang diperebutkan, nilai-nilai kemanusiaan universal tetap harus dijaga dan dipertahankan. Lagu ke-11 yaitu
Man of God. Pertanyaan akhir tentang otoritas moral. Man of God adalah penutup album yang meski hanya berdurasi 27 detik, mampu berfungsi sebagai pernyataan akhir yang kuat melalui monolog Bam Mastro. Judulnya mengandung ambiguitas yang disengaja, mempertanyakan siapa yang sesungguhnya berhak mengklaim diri sebagai perwakilan Tuhan, di tengah maraknya pemuka agama dan pemimpin politik yang menggunakan nama Tuhan untuk melegitimasi kepentingan pribadi mereka. Secara naratif, track ini mengunci seluruh tema album dengan membawa pendengar kembali ke realitas asal setelah perjalanan panjang melintasi multisemesta, sekaligus meninggalkan pertanyaan moral yang harus dijawab oleh masing-masing individu. Man of God menegaskan bahwa pada akhirnya, hubungan manusia dengan nilai moral tertingginya adalah tanggung jawab pribadi yang tidak dapat didelegasikan kepada siapapun. Kesimpulan dari kesemua materi ini adalah, Multiverses adalah pesan kolektif Feast yang mengusik kesadaran pendengar terhadap isu-isu krusial melalui 11 lagu yang saling berkaitan. Dengan kritik tajam terhadap radikalisme agama, kerusakan lingkungan, kegagalan politik, dan absurditas modernitas, serta didukung oleh beragam kolaborator lintas genre, album ini berhasil memposisikan musik rock sebagai media perlawanan sekaligus cermin sosial yang merefleksikan trauma dan harapan bangsa. Oke, segitu saja video penjelasan materi untuk kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan informasi atau penjelasan yang kurang matang. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.